Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Mulia Daulay, saya adalah seorang dosen di program studi film Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengampu beberapa mata kuliah teori atau kajian dan juga praktek di peminatan animasi yang ada di dalam prodi film. Beberapa di antara mata kuliah yang saya ampu adalah Animation History atau sejarah animasi, kemudian Animation Pre-Production atau proses praproduksi animasi, dan Storyboarding atau proses pembuatan storyboard, papan cerita. Dalam hal ini saya akan menceritakan salah satu mata kuliah yang menjadi kompetensi saya, yaitu Animation History. Izinkan saya untuk share screen. Berikut adalah RPS dari mata kuliah Animation History. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa peminatan animasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan bidang animasi, tokoh-tokoh penting, aliran atau gaya animasi, serta pengaruhnya pada perkembangan industri animasi yang dapat berfungsi sebagai referensi dalam penciptaan karya animasi. Metode pengajaran yang digunakan berbasis pada student-centered learning dengan metode utama penggunaan flipped classroom, di mana mahasiswa didorong untuk belajar mandiri melalui materi yang diberikan terlebih dahulu sebelum perkuliahan. Sehingga pada sesi kuliah, mahasiswa diharapkan sudah memiliki cukup pengetahuan awal untuk mendorong terjadinya diskusi dan interaksi yang kontekstual bersama dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah. Materi diberikan melalui tautan LMS yang ada di universitas, yaitu elearning.umn.ac.id. Dalam RPS ini, CPL, CPMK, dan juga sub-CPMK sudah dipetakan, sehingga bahan kajian dan materi pembelajaran, serta juga daftar pustaka yang menjadi referensi sudah diterakan. Rencana pembelajaran dibagi menjadi 16 minggu, di mana 2 minggu diantaranya adalah merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga dapat dilihat pembagiannya adalah minggu 1 sampai dengan minggu ke-7 sebagai minggu awal sebelum ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjutkan dengan minggu ke-8 hingga minggu ke-14 sebelum akhirnya menjalankan ujian akhir semester. Pada dasarnya mata kuliah ini walaupun terlepas dan tidak menjadi prasyarat bagi mata kuliah lainnya, tetapi dapat terintegrasi dengan beberapa mata kuliah yang ada di prodi film peminatan animasi, yaitu mata kuliah Animation Fundamental, Animation Pre-Production, dan Introduction to Creative Business. Karena di dalam beberapa pertemuan ada materi dan aktivitas kelas yang mendasari materi yang kemudian akan didapatkan di ketiga mata kuliah tadi. Secara garis besar, rancangan tugas dan latihan sudah dibuat di dalam RPS, sehingga baik itu berupa tugas, berupa diskusi, presentasi, maupun kuis sudah dapat dipetakan dalam setiap pertemuan. Pun demikian dengan kriteria penilaian, baik formatif maupun sumatif sudah diterapkan di dalam RPS, termasuk di dalamnya rubrik penilaian, baik rubrik penilaian bagi tugas, bagi forum diskusi, dan juga ujian tengah semester dan juga akhir semester. Di sini dapat kita lihat bagian alir kompetensi dari CPMK, di mana setiap sub CPMK memperkuat sub CPMK selanjutnya sehingga CPMK yang diharapkan tercapai. Secara garis besar, peta proses pembelajaran adalah sebagai berikut, di mana setiap CPMK dan sub-CPMK diberikan materinya melalui metode pembelajaran flipped learning, diskusi, dan kemudian diberikan aktivitas diskusi dan juga tugas yang menjadi proses assessment. Daftar pustaka pun diberikan berbasiskan kepada buku-buku utama yang berhubungan dengan animation history, termasuk jurnal yang dibuat oleh dosen pengampu. Secara garis besar dari 14 pertemuan yang ada 7 materi utama yang disampaikan selama 1 semester, yaitu berkaitan dengan introduksi dan definisi animasi, di mana di sini kita akan melihat
awal pemahaman mengenai animasi sebelum menjadi sebuah karya film yang mungkin sudah cukup dikenal saat ini. Dimulai dari peninggalan arkeologi, philosophical toys, dan juga cinema of attraction. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pionir dalam animasi terkait dengan tokoh-tokoh animasi mulai dari zaman silent film atau film bisu, kemudian masuk ke industri animasi awal yang dipropori oleh Disney, dan akhirnya masuk ke style. Dilanjutkan dengan masa keemasan dalam animasi, di mana animasi berkembang lebih pesat menjadi medium entertainment, baik itu berupa hiburan maupun medium edukasi dan propaganda. Lalu masuk ke berbagai gaya animasi, di mana gaya-gaya animasi ini terpengaruh dengan kondisi yang ada, baik itu perang, baik itu lahirnya teknologi baru seperti televisi, dan juga perkembangan seni modern. Kemudian akan masuk ke medium dan teknik dalam animasi, di mana di sini yang akan dipelajari adalah bentuk-bentuk teknologi, medium, atau sistem manajemen yang digunakan dalam proses pembuatan produksi animasi. Kemudian kita masuk ke animasi Indonesia, karena pada dasarnya animasi merupakan keilmuan yang cukup baru dan berkembang dari luar, tetapi di Indonesia animasi pun berkembang. Sehingga overview mengenai sejarah animasi, bagaimana itu diaplikasikan, dilakukan, dan menjadi sebuah industri di animasi dibahas di bagian ini. Dan diakhiri dengan animasi dan industri. Kenapa? Karena pada dasarnya animasi tidak hanya berupa karya seni biasa, tetapi juga mempunyai nilai komersil, sehingga dengan adanya industri, nilai komersil dari animasi ini dapat dilihat sebagai sebuah value tersendiri yang berkembang, baik itu sebagai iklan, film, series, ataupun media ajar. Nah, dari RPS ini harapannya mahasiswa akan memperoleh pemahaman bagaimana sejarah animasi mempengaruhi karya-karya yang mereka buat. Selanjutnya saya akan menguraikan mengenai proses pengajaran animation history di minggu pertama. Baik, sekarang kita akan masuk pada perkuliahan pertama dari mata kuliah animation history. Kepada teman-teman semua, kita akan mulai dulu dengan introduksi dari mata kuliah, peraturan perkuliahan, teknik kuis dan tugas, dan juga membahas sedikit terkait plagiarisme, agar kita tahu bahwa dalam mata kuliah ini akan banyak proses membaca, mengkaji, dan juga menulis, ya, sehingga plagiarisme ini menjadi salah satu poin yang tidak boleh terjadi. Baik. Introduksi terhadap mata kuliah Animation History. Dosen yang memegang mata kuliah ini ada dua, saya dan juga Ibu Mega. Ya, perkuliahan dilaksanakan secara sinkron menggunakan platform e-learning UMN untuk mengakses materi dan juga tugas. Dalam hal ini saya butuh bantuan ketua kelas untuk mengkoordinir grup komunikasi, baik melalui WhatsApp ataupun Line untuk mata kuliah Animation History. Ya, jadi nanti silahkan ketua kelas siapkan grupnya. Kemudian dosen akan bergabung dalam grup tersebut, ya. Jadi nanti masukkan ID WhatsApp ataupun Line saya ke dalam grup tersebut. Fungsinya adalah agar kita bisa berdiskusi di luar kelas, ya, terkait supervisi pembelajaran maupun koordinasi perkuliahan. Nah, mungkin kalian sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan dalam e-learning, ya. Sudah pada baca, ya? Oke, baik. Kalau sudah membaca, berarti kalian sudah melihat apa sih deskripsi mata kuliah Animation History ini, ya. Jadi, mata kuliah ini akan mempelajari sejarah perkembangan bidang animasi, tokoh-tokohnya, aliran, gaya animasi, serta pengaruhnya terhadap perkembangan industri. Ini akan menjadi referensi kalian dalam menciptakan karya animasi. Jadi mungkin di mata kuliah Animation Reproduction nanti, kalian bisa gunakan pengetahuan yang kalian peroleh di mata kuliah ini untuk mengolah karya kalian. Ya. Baik, kita akan masuk ke peraturan. Ya. Dalam peraturan, masa perkuliahan ini akan berlangsung selama 14 pertemuan. Ada UTS dan UAS, ya, sehingga kalian harus bisa mengikuti semuanya secara utuh, secara lengkap, agar materinya diperoleh dengan baik.
Absensi berlaku hingga 15 menit setelah jam masuk. Jadi selewat dari 15 menit tidak akan saya absen ya. Keterlambatan masuk di kelas akan dihitung sebagai ketidakhadiran, tetapi kalian masih boleh mengikuti jalannya perkuliahan. Silahkan ikuti materi yang saya sampaikan. Dalam 14 minggu perkuliahan ini, absen yang bisa kalian ambil hanya 3 kali. Lebih dari 3 kali, keempat kalinya kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir. Ya. Komponen penilaian terbagi sebagai berikut: tugas dan kuis 40%, UTS 25%, UAS 35%. Nah, dalam tugas, kuis, dan juga ujian ini, segala bentuk plagiasi akan mendapatkan nilai F dan juga surat peringatan kedua. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Ini terkait dengan teknis kuis dan pengumpulan tugas. Kuis akan dilakukan secara acak, bisa di awal, pertengahan, ataupun akhir waktu perkuliahan. Nanti saya akan sampaikan tentunya. Nilai kuis menjadi salah satu komponen nilai tugas. Semua tugas, forum diskusi, dan kuis dikumpulkan melalui e-learning. Ingat deadline ya, jadi kalian tidak boleh mengumpulkan lewat dari deadline, karena pasti e-learning akan menutup dan menolak submisi yang kalian lakukan. Termasuk karena tugas dan kuis juga ujian ini adalah berupa tulisan, maka kami akan mengecek nih dengan aplikasi Turnitin. Kita akan lihat apabila terjadi kesamaan hingga 20% dan lebih, maka secara otomatis tugas ataupun hasil ujian kalian terkena pasal plagiasi. Nah, sebagai referensi pustaka, ada beberapa buku dan juga jurnal yang bisa kalian acu. Ya, semua materi yang kami susun, tim dosen susun dalam RPS dan juga materi presentasi yang diberikan melalui e-learning disusun dari buku-buku berikut. Pertama, buku Animation Award History, ada 3 volume ya. Ini karangan Gianberto Bendazzi, ya, seorang Itali yang sangat mendedikasikan hidupnya pada dunia dan perkembangan animasi di seluruh dunia. Nah, ini kalian bisa baca di perpustakaan, bukunya tersedia di sana, ya. Kemudian buku karangan Maureen Furniss, A New History of Animation, ini seorang scholar ya, Maureen Furniss ini seorang scholar yang memang meneliti animasi sebagai sebuah karya seni dan juga komersial. Ini bagus sekali ya, salah satu buku yang menjadi acuan bagaimana kita melihat animasi tidak hanya sebagai sebuah karya, tapi juga kajian yang mendasari latar belakang budaya ataupun perkembangan teknologi manusia. Ya, ini bisa kalian baca, sama di perpustakaan juga ada. Kalian bisa baca di sana. Ya. Kemudian ada 2 jurnal yang saya tulis bersama dengan Bu Mega. Ya, kalian bisa temukan di website Atlantis Press ya. Kebetulan waktu itu kami mempresentasikan kedua paper ini di IMDES ya, sebuah konferensi. Nah, silahkan kalian baca karena di situ akan ada 2 topik terkait animasi, medium and practice di Indonesia. Itu akan berhubungan sama pertemuan-pertemuan akhir kita nanti. Kemudian Animation Major for Undergraduates, Practice and Challenge. Nah, ini juga akan berhubungan dengan bagaimana sih sebenarnya keilmuan animasi berupaya dipahami di level sarjana. Gitu ya, ini untuk referensi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Oke, pertemuan pertama. Kita akan membahas mengenai overview dari animasi dan juga basic principle dari animasi, termasuk di dalamnya adalah animation before screen, yaitu sebelum akhirnya animasi menjadi layar yang kita lihat sebagai film atau series. Ya. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menghubungkan perkembangan medium dan style animasi yang muncul. Ya, jadi kalian paham, kalian menghubungkan perkembangan yang ada, sehingga kalian bisa mengambil referensi untuk karya kalian nanti. Sebelum lebih jauh ke dalam materi, kita akan lihat dulu limitasi dalam studi sejarah animasi. Ya. Pertama, sumber mengenai sejarah animasi ini sangat sedikit dan tersebar dalam berbagai bentuk data, rata-rata berupa peninggalan karya. Jadi mungkin tidak ada yang mencatat, tapi karyanya ada, ya, peninggalannya ada. Datanya sendiri seringkali sangat mudah rusak tentunya ya, karena karya gitu ya, atau malah dianggap tidak berharga karena tidak atau kurang dipahami. Jadi orang yang menemukannya melihat itu, ini apa sih gitu ya, mereka tidak paham sehingga itu dianggap tidak berharga. Ketiga, studi mengenai sejarah seringkali bukanlah studi mengenai masa lampau,
tetapi studi mengenai jejak-jejak masa lalu yang ditinggalkan di masa kini. Dan ini menjadi pola yang mendasari temuan dan perkembangan yang berkelanjutan. Ya, jadi proses yang kita lakukan di sini adalah mempelajari sejarah untuk kemudian mengambil aspek-aspek positif dari itu dan melakukan yang terbaik ke depannya. Ya. Poin keempat, inilah yang menyebabkan studi mengenai sejarah animasi adalah ranah keilmuan yang masih belum terbuka luas. Maka peran kita juga ya sebagai seorang mahasiswa, seorang akademisi yang mempelajari sejarah animasi yang kemudian membawa kembali pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan menciptakannya berdasarkan perkembangan budaya serta teknologi di mana kita berada. Ya, jadi harapannya materi yang diberikan ini, walaupun mungkin terjadi limitasi di dalamnya, tapi akan berkembang seiring dengan kalian mempelajarinya. Ya. Oke, baik. Sejarah menjadi sangat berharga untuk dipelajari sebagai pola untuk mengolah inovasi secara terus-menerus. Kita bisa lihat bahwa Walt Disney, dalam hal ini Disney sebagai sebuah perusahaan, memiliki Animation Research Library. Ya. Research Library ini menyimpan beragam data, dokumentasi, artefak dari proses berkembangnya Disney, dari mulai mereka masih di Kansas berupa sebuah garasi, menciptakan Mickey Mouse, sehingga sekarang mereka berkembang sangat pesat sampai punya banyak film ya. Kalian mungkin pasti sering nonton ya film-film terakhir yang ada di bioskop yang kalian tonton. Kalau sudah animasi, gak jauh tuh dari Disney, Pixar gitu ya. Karena mereka memang mengembangkan animasi sebagai fokus utama mereka. Tapi dari sini kita bisa lihat bagaimana pola itu diolah, dipelajari, gitu ya. Bagaimana Disney dengan pola penceritaannya yang sangat khas sehingga kita akan selalu merasa berhubungan dengan tokoh-tokoh yang disampaikan, gitu ya. Kita akan relate sama mereka, gitu ya. Termasuk gaya visual, gaya penceritaan yang juga mengaduk-aduk emosi dan secara visual menarik untuk dilihat. Nah, itu sudah terjadi dari sejak dulu dan Disney terus melakukan inovasi berdasarkan pola-pola tersebut. Nah, data inilah yang kita peroleh dari sejarah sebenarnya. Bahkan di Disney beragam artefak gitu ya, gambar-gambar lama dari film-film awal-awal mereka itu disimpan. Sehingga akhirnya pengunjung dalam hal ini mungkin akademisi karena sepengetahuan saya research library ini cukup tertutup ya dan untuk bisa mengaksesnya butuh appointment gitu ya. Mungkin akan berhubungan dengan akademisi atau peneliti yang bisa datang ke sana untuk melakukan riset gitu. Karena ya tadi artefaknya mudah rusak gitu ya, kertas, sel, plastik dan sebagainya yang kemungkinan besar bila tidak dirawat dengan baik dengan suhu ruangan yang baik dan sebagainya akan hancur dan hilang. Nah, disinilah kita akan bisa melihat bagaimana peninggalan-peninggalan karya Disney dimulai gitu ya, sketsa, gambar, frame by frame dan sebagainya. Nah, berangkat dari overview ini, harapannya adalah kita bisa melihat bahwa ada jejak arkeologis dari animasi. Tentu tidak hanya sekedar yang modern seperti Disney tadi gitu ya. Tapi ada jejak-jejak kuno gitu ya di masa lampau. Salah satu contohnya adalah Goblet of Burned City, kota terbakar gitu ya, dari Mesopotamia ini. Gambar yang ditorehkan pada goblet atau mangkuk ini gitu ya, kalau dilihat secara berkeliling atau diputar gitu ya, si gobletnya diputar, itu diklaim sebagai animasi pertama di dunia frame by frame karena menggambarkan proses pergerakan seekor kambing yang sedang meloncat ke pohon dan memakan daun. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sejak dahulu manusia telah mencoba untuk merekam gerak ya, membuat animation. Hal yang sama pada gambar di kolom Trajan ya. Tidak hanya memperlihatkan gambar diam, tetapi memperlihatkan sekuensial kejadian. Ya, jadi ada urutan kejadian, bahkan beberapa gambar memperlihatkan gerak, gitu ya, seakan-akan ada frame by frame, gitu ya. Juga dengan permadani Bayeux ini ya, ini juga menggambarkan sekuensial kejadian bagaimana penaklukan Inggris oleh Normandia di abad ke-11. Nah, ini adalah hal-hal awal di mana kita bisa melihat bahwa ketertarikan manusia terhadap gambar, bahkan kemudian gambar bergerak itu sudah ada. Kan kalau bicaranya sekuensial, berarti kita akan bicara waktu ya. Nggak cuma sekedar gambar diam, tetapi ada faktor waktu yang mempengaruhi di situ.
Nah, dari ketiga benda arkeologi tersebut, maka kita bisa melihat bahwa sejak masa prasejarah, manusia sudah tertarik pada pergerakan atau sequence, dan juga si gerakan itu sendiri, motion. Ya. Nah, kedua hal ini, gerak dan pergerakan, adalah konsep dasar yang penting untuk dipahami oleh seorang animator, ya oleh kalian gitu. Mungkin kalau kalian menggambar animasi, atau sorry maksud saya ilustrasi gitu ya, hanya gambar diam. Tetapi kemudian pada saat bicara animasi, kalian akan menggerakkan gambar tersebut, gitu ya. Nah, pemahaman ini penting untuk kalian ketahui. Sehingga kita bisa lihat pengertian dari animasi di sini adalah untuk menggerakkan, ya. Bagaimana sebuah gambar yang tadinya diam akhirnya tampak seakan-akan hidup, bergerak, memiliki jiwa, gitu ya. Baik itu berupa gambar diam ataupun akhirnya nanti boneka atau tiga dimensional, ya. Hal inilah yang akan mendasari animasi sebagai salah satu gambar bergerak. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Bisa diikuti paparan saya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Teman-teman sekalian, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 ya. Jadi dari 6 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak terkait dengan apa yang dimaksud dengan animation history. Nah, di pertemuan ke-7 ini berarti tinggal satu langkah lagi menuju UTS. Kapan UTS-nya? Senin tanggal 10 Oktober. Senin 10 Oktober. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang terkait dengan UTS, kita akan coba dulu refleksikan materi pertemuan 1 sampai dengan 6 ya. Pertemuan 1 apa aja sih? Masih ingat? Philosophical choice sama apa? Yang lukisan gua terus si tiang itu arkeological artefak. Yang pertemuan 2 kita bicara apa? Early cinema. Oke. Pertemuan 3 pertemuan animasi dalam hal aesthetic oriented, industry oriented. Oke. Pertemuan keempat Golden Age of Animation. Oke. Pertemuan kelima Late Golden Age. Keenam oke. Sip, Hollywood Downfall and Age of Television. Ini ya. Nah, ini yang kita pelajari di 6 pertemuan pertama. Pertama terkait jejak arkeologi gambar bergerak, termasuk di dalamnya ada philosophical choice. Kemudian di pertemuan kedua ada early cinema dan frame by frame animation ya. Kita harusnya udah tahu tuh frame by frame di situ karena udah mulai memodifikasi gambar. Pertemuan ketiga perkembangan animasi, yaitu aesthetic oriented sekaligus industry oriented. Di situ kita udah tahu dari inovasi, dari frame by frame, ternyata gambar bergerak itu bisa dibikin gitu ya secara estetik, dan kemudian akhirnya ada yang menciptakan sistem industrinya gitu, sehingga proses itu bisa dilakukan secara otomatis, secara spesialisasi, terpisah-pisah dengan pipeline ya. Kata kuncinya pipeline ya, begitu masuk ke industri ya. Kita akan selalu mengulang hal itu sampai nanti kalian di semester selanjutnya. Pertemuan keempat kita bicara Golden Age of Animation dan propaganda politik sebenarnya. Karena kenapa? Berarti di saat itu orang sudah sadar animasi punya manfaat, punya fungsi. Ya, yang paling gampang saat itu adalah untuk propaganda ya, untuk menyebarluaskan itu. Pertemuan kelima kita bicara The Late Golden Age of Animation sama Burn of Style sebenarnya. Kenapa? Kalau sebelumnya kita bicara satu gaya yang sangat spesifik, gaya apa? Post style ya, yang bulat-bulat ya. Nah, berarti pada saat style baru muncul, apa yang kita lihat lagi? Perkembangan seperti apa? Industrial. Arahnya kemana industrialnya? Saingannya Disney waktu itu apa di situ? UVA. Nah, arahnya kayak gimana stylenya? Eksperimen seni modern ya. Jadinya lebih ke sesuatu yang lebih mudah dicerna. Kemudian di pertemuan ke-6 kita bicara Hollywood Downfall dan Age of Television, di mana akhirnya TV mengubah landscape perfilman yang sebelumnya orang datang ke teater, nonton di bioskop, mereka sudah bisa menonton itu di mana? Di TV, di rumah. Nah, bentuknya juga berubah
Dari sebelumnya kalau di teater itu sifatnya film panjang atau grand gitu ya, maka pas di TV jadi serial ya, jadi series gitu ya. Nah, perkembangan itu juga jadi sebuah bentuk ya, medium gitu, bagaimana akhirnya konten animasi itu diolah gitu ya, disiapkan menjadi entah itu film layar lebar, entah itu series dan sebagainya. Oke, ini adalah refleksi dari materi pertemuan 1 sampai 6. Saya akan tambahkan sedikit kata kunci kali ya dari semuanya kalau berhubungan. Tadi kita akan bicara inovasi, kita akan bicara estetik, kita bicara industri, kita bicara style, kita bicara medium, dan kita bicara konten. Jadi 1,5 semester kemarin ke-6 kata kunci inilah yang kita pelajari. Jadi kalau kalian sudah mulai mencari bentuk inovasi dari karya kalian, bisa aja. Kalau sebelumnya kalian mungkin tahunya cuma series doang, nonton anime dan sebagainya, ternyata philosophical voice bisa masuk gitu ya. Terus serangga dibekukan juga ya, dimumikan bisa dipakai gitu, walaupun janganlah, itu kasihan ya. Terus industri, ternyata cara produksinya tuh udah bisa dilakukan dengan sistematis gitu ya, pembagian peran gitu ya, kemudian juga spesialisasi gitu. Terus style, yang tadinya cuma satu style mungkin style, bahkan sebenarnya kalau kita ingat si Garty agak bulat-bulat juga ya, ingat ya, Garty di dinosaur bulat-bulat kan. Ya, berarti bisa jadi Disney juga terpengaruh sih sama itu gitu. Bahkan si Emil Paul waktu itu pas bikin Fantasmagoria juga mulai, bener ya. Nah karena pengaruh itu kali ya, jadinya gambarnya lebih ke bulat gitu. Nah tapi pada saat Disney punya saingan UBA berubah tuh, karena para animator atau pekerja kreatif di UBA itu pendidikannya cukup tinggi, mereka mempelajari perkembangan seni, jenis-jenis seni. Akhirnya mereka punya gaya yang baru, yaitu gaya modern itu ya. Akhirnya mereka mengaplikasikan. Walaupun di situ juga ada hubungannya sama frame by frame itu ya. Pada saat bicara Birth of Style sebenarnya itu nanti akan beririsan sama Age of Television, yaitu ditemukannya cara animasi yang gimana? Cara animasi untuk serial TV. Limited animation. Ya. Kalau sebelumnya dibikin iat banget gitu, 12 frame per second, 24 frame per second, kemudian udah dibikin jadi 7, 8, 9 gitu ya. Lebih pendek atau bahkan cuma diganti sebagian doang, kepalanya doang atau apa. Nah inilah yang berhubungan sama konten sebenarnya, medium dan konten. Jadi kalau nanti kalian mau bikin karya, ya harusnya sih nyambung sama pre-pro kalian, atau mungkin nanti pada saat bikin hybrid di semester 5 ya. Inovasi apa sih yang mau kalian bikin dengan karya kalian? Kemudian pemahaman kalian terkait estetik sama industri, kalian mau memperkuat aspek apanya? Saya kayaknya kuatnya di gambar, saya kuatnya di karakter, saya kuatnya di gerak, animasi gitu dan sebagainya, sehingga kalian akan menentukan estetiknya seperti apa dan akhirnya spesialisasi kalian apa. Baru masuk ke style macam-macam ya, itu bahkan bisa sangat subjektif gitu. Akan kembali ke kalian sendiri gitu. Kalian terbiasa dengan satu style, maka akan masuk ke style tersebut. Yang harus diingat di sini adalah bicara style adalah sesuatu yang memang menarik dilihat orang dan kalian mampu mengerjakannya, membuatnya gitu. Jadi bukan ngarang menyesuaikan semua, karena saya bisanya ini ya udah disesuaikan ke situ gitu. Kalau bicara industri nggak bisa, kalian kan harus menyamakan gaya dengan apa yang ada di konsepnya ya. Konsepnya harus animasi anak-anak, berarti gambar kalian harus ke situ gitu. Konsepnya animasinya untuk dewasa gitu ya, berarti akan menyamakan ke situ. Maka medium dan konten pun jadi pilihan. Kayak tadi ya, anak-anak sama dewasa pasti beda. Mediumnya juga beda, bisa jadi untuk bikin realis dibanding bikin 2D, kenapa nggak bikin 3D gitu. Jauh lebih terasa dibanding 2D gitu ya. Nah kurang lebih kata-kata kunci ini akan mengarahkan ke pertimbangan kalian pada saat nanti kalian membuat karya. Nah kata-kata ini muncul juga nggak mendadak, tapi karena ada polanya. Yaitu saya bilang belajar sejarah adalah belajar terkait pola. Sejarah bisa aja dilupakan, tapi dia akan berulang lagi. Kalian akan mendapatkan pola itu. Tapi karena teknologi juga berkembang, berarti otomatis kalian akan mengikuti perkembangan teknologi. Pola itu disesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini. Gitu ya. Jadi kalian bisa refleksikan bahwa dari 6 pertemuan sebelumnya, hal-hal inilah yang menjadi acuan dari mata kuliah. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan?